Teman-teman yang sulit ya menggambarkan detailnya masa depan yang kalian inginkan, flashbacklah ke pengalaman kalian di masa lalu ya, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bahagia-bahagia ya, itu digunakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Di video kali ini aku mau sharing ya teman-teman tentang ini, The Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Ya, ini teruntuk bagi teman-teman yang sedang melakukan atau mengamalkan riyadhah dan sekaligus praktek loa-nya ya. Nah, aku mau share di sini salah satu teknik loa yang berhasil gitu ya di aku ya. Itu adalah visualisasi. Nah, ini juga aku peruntukkan bagi teman-teman yang mungkin agak susah untuk menggambarkan secara detail di pikiran ya, apa yang kita inginkan tuh detail banget gitu ya. Karena aku termasuk orang kayak gitu, nggak terlalu bisa secara detail tuh memunculkan di pikiran aku apa yang aku inginkan. Nah, bisa dengan cara visualisasi ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih simple kalau menurut aku ya. Supaya itu bisa memudahkan apa terjadi atau terwujud. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, untuk ilmu hukum tarik menarik atau The Law of Attraction ini kan ada 3 teknik ya teman-teman. Pertama itu afirmasi, scripting, dan juga visualisasi. Nah, kalau afirmasi kan kita mengucapkan, scripting kita nulis. Nah, sedangkan visualisasi ini kan kita membayangkan apa yang kita inginkan itu secara detail gitu. Dan aku termasuk orang yang agak sulit untuk melakukan hal itu, sehingga teknik aku lakukan adalah ya tetap melakukan visualisasi tapi dengan cara yang lebih simpel. Dulu waktu aku masih kerja 8-9 jam setiap hari gitu ya teman-teman ya, setiap aku di jalan, di kantor, di kampus, di mana-mana aku pergi gitu ya, aku selalu menghayalkan, berimajinasi gitu ya, bahwa aku tuh punya libur ya, itu hari Jumat. Karena entah kenapa aku tuh seneng banget kalau ngelihat, kalau ketemu hari Jumat tuh pengennya tuh yang kayak off bener-bener gitu ya, nggak ngerjain sesuatu untuk pekerjaan gitu ya, nggak ke kantor, nggak standby 8-9 jam untuk kerja gitu, pengennya off gitu. Kemudian kedua, aku pengen banget ya, itu waktu aku sakit, sampai setelah aku sembuh juga masih aku pengen banget gitu ya, punya banyak waktu luang gitu ya, yang dimana aku bisa banyak melakukan hal-hal yang kayak ibadah aku nggak ketinggalan gitu ya, aku mau makan apa aja gitu, bisa bebas ya, nggak terikat apapun, tapi aku tetap menghasilkan. Nah, dan ini teman-teman ternyata sekarang ini terjadi gitu di aku. Yang aku lakukan itu dulu aku nggak ada yang namanya scripting, aku ya mungkin dibarengin dengan afirmasi gitu, tapi kalau yang namanya journaling, scripting aku nggak sama sekali gitu. Nah, caranya gitu ya, apa yang kita inginkan betul-betul ingin terjadi itu dengan cara memvisualisasikan, membayangkan ya teman-teman. Tapi kalau aku dulu ini tekniknya, karena aku orangnya yang tidak bisa menggambarkan secara detail, jadi waktu aku tuh lebih ke afirmasi. Afirmasinya itu adalah dengan memunculkan rasanya, gimana sih rasanya kalau kita tuh udah kayak itu terjadi gitu ya, dengan membayangkan seneng ya hari Jumat aku libur gitu ya, nggak ngerjain sesuatu, nggak kayak gini, nggak dikejar-kejar kerjaan, nggak ditelepon-telepon tentang kerjaan gitu ya, nggak berangkat kerja, aduh seneng ya. Itu selalu sering gitu, sampai menimbulkan rasa lega dan bahagia. Jadi membayangkannya itu lebih membayangkan keluangan waktunya, kelapangan waktunya gitu ya, diiringi dengan afirmasi, dengan kata-kata, dengan kita berbicara. Nah, kalau teman-teman yang juga susah untuk visualisasi menggambarkan secara detail, dimulai aja dengan kata-kata atau afirmasi. Misalnya gini, misalnya teman-teman sekarang yang lagi nggak punya kerjaan gitu ya, kemudian pengen banget gitu ya dapat kerja, sementara sudah ngelamar, sudah berusaha ngelakuin segala ikhtiar gitu ya, entah itu online, offline gitu ya. Nah, sekarang bayangin gitu, kan teman-teman nih yang lagi nggak punya kerjaan misalnya, pengen punya kerjaan, pengen punya penghasilan atau menaikkan penghasilan. Nah, kita kan gini ya teman-teman, dalam hidup gitu ya, kita kan ada momen-momen yang membahagiakan. Dalam hal ini berkaitan dengan penghasilan, misalnya berarti kita pernah kerja nih dulu gitu. Kita dulu pernah kerja ya kan, nggak nganggur ya bahasanya. Kemudian kita punya uang, bisa kemana-mana. Nah, kita
bayangkan, kita syukuri masa lalu kita itu. Kita bawa rasanya, dulu tuh gimana sih rasanya kita bisa punya banyak uang ya, rekening kita selalu bunyi gitu ya, selalu terisi uang gitu, dompet kita selalu terisi uang, kantong kita selalu terisi uang gitu ya, kita nggak bingung masalah duit gitu. Kita bayangin dulu tuh rasanya gimana, kita bawa di saat ini gitu. Ya Allah, terima kasih, aku dulu punya kerjaan, aku dulu banyak uang gitu ya, bisa kemana, bisa apa aja, bisa ngajak orang tua jalan-jalan. Nah itu bayangin dulu kayak gimana kalian dalam kondisi itu, rasakan betul-betul rasanya saat ini. Dan itu juga yang aku lakukan ya, teknik itu juga aku lakukan gitu, waktu aku pengen punya banyak waktu luang dan libur di hari Jumat. Ya, waktu itu aku masih benar-benar full time kerjanya, bahkan sampai malam kadang-kadang kerja juga gitu ya. Nah, di saat itu aku punya memori ya, di saat aku penuh aktivitasnya full banget itu, tapi aku punya memori yang dimana aku punya banyak waktu luang, yaitu waktu aku sakit. Nah, memori waktu aku sakit ya, waktu luangnya yang aku nikmati, aku benar-benar bisa me time, aku benar-benar bisa nyaman beribadah, bisa melakukan apa aja yang aku mau, aku bisa gitu ya di dalam rumah gitu ya, betul-betul itu waktu aku sakit. Nah, memori waktu luang waktu aku sakit itu yang aku rasakan ya, aku imajinasikan, aku bayangkan, aku afirmasikan ya, ya Allah, senangnya ya, bahagianya gitu punya banyak waktu luang. Aku pernah seharian di rumah, aku bisa melakukan A, B, C ya, yang bisa aku lakukan di mana aku nggak bisa melakukan kalau aku kerja kayak sekarang gitu. Jadi memori itu yang aku bawa, yang aku imajinasikan ya dalam kepala aku untuk merealisasikan, mewujudkan keinginan aku pengen punya hari Jumat ya, dan banyak waktu luang. Dan ternyata alhamdulillah di 2023 itu terjadi teman-teman. Jadi sekarang aku nggak lagi terikat jam kantor yang 8-9 jam di kantor gitu ya, tapi aku tetap menghasilkan gitu, bukan nganggur gitu ya, maksudnya nggak bisa menghasilkan, nggak gitu. Bahkan tergantung akunya gitu, aku mau menghasilkan uang dari mana gitu, tergantung skill aku, mungkin aku mau mengembangkan skill, mau ngapain gitu, tergantung akunya ngaturnya kayak gimana. Nah, itu cara visualisasi yang aku lakukan adalah dengan flashback ke belakang. Jadi setiap diri kita punya memori-memori ya yang bahagia ya, yang apa yang kita capai rasanya. Nah itu flashback ke sana, diingat-ingat lagi, difikirkan, disyukuri. Ya kalau kalian susah untuk memunculkan imajinasi atau berimajinasi hal-hal yang belum terjadi kan, teknik visualisasi itu kan membayangkan apa yang kita inginkan outputnya. Tapi kalau itu belum terjadi, nah cari memori yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu ya, yang bahagia, yang sesuai dengan apa yang kalian mau, bawa ke saat ini. Ini salah satu juga tekniknya mensyukuri pemberian Tuhan ya atas masa lalu yang terjadi. Jadi setiap diri itu masa lalunya kan nggak selalu, proses itu nggak selalu jelek ya. Pasti ada masa bahagianya, masa kayanya gitu ya, banyak uangnya, masa sehatnya, mungkin sekarang sakit, masa mudahnya, mungkin sekarang sulit. Nah, masa-masa yang bagus-bagus itu pada saat sekarang kita menghadapi kesulitan itu kita ingat kembali detailnya, rasanya, rasakan kembali ya, ingat dan rasakan kembali. Lalu di situ akan muncul rasa syukur, rasa gembira. Nah rasanya itu teman-teman yang akan mewujudkan ya keinginan kita gitu. Dan aku menyadari sekarang, oh ya dulu aku pernah berimajinasi ya, berdoa, menghayal gitu ya. Kayak sekarang yang aku rasain sekarang gitu. Momen-momen yang aku rasain sekarang tuh aku hayalkan setahun 2 tahun yang lalu gitu. So bagi teman-teman yang sulit ya menggambarkan detailnya masa depan yang kalian inginkan, flashbacklah ke pengalaman kalian di masa lalu ya, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bahagia-bahagia ya, itu digunakan untuk bervisualisasi, feel-nya rasakan di saat ini. Jadi inti dari kita menerapkan loa itu, kita tidak boleh kayak fokus di realitas sekarang yang kita mau rubah ya, realitas sekarang yang sulit gitu, kita tidak boleh fokus ke situ. Caranya supaya kita nggak fokus ke situ, syukurilah masa lalu kita dulu, proses kita dulu yang membahagiakan. Nah, itu feel-nya kita bawa. Aku pernah kok berdaya, aku pernah kok berguna, aku pernah kok punya value gitu, punya nilai diri aku untuk orang lain, punya nilai diri aku untuk sesama, aku bernilai kok.
ternyata aku bernilai ya, dulu aku bisa gini, dulu aku bisa gitu, ternyata aku berdaya, aku bernilai, aku bukan nothing gitu, aku bukan apa-apa, tapi aku bernilai, aku punya nilai. Dari energi itu, rasa itu ya, rasa kita punya value, rasa kita punya nilai, rasa kita punya daya, itu powerful ya, untuk apa ya, attract impian kita gitu. Nah, lalu berapa lama Kak gitu? Nah, masalah waktu teman-teman. Siapapun yang menerapkan ilmu the law of attraction, hukum tarik menarik, hukum tabur tuai, itu nggak sekarang kita lakuin, sekarang tercapai. Selama kita meyakini di dalam hati kita dan kita konsisten terus-menerus praktek, pasti terjadi ya. Kita yakin di dalam hati dan terus-menerus praktek, itu pasti akan terjadi. Jadi intinya percuma kalian riadoh, sholat, zikir, sholawat, macam-macam kalian lakukan, tapi inner work-nya ya, feel-nya tidak mengiringi, perasaannya tidak mengiringi. Yang terpenting dari satu riadoh atau apapun itu yang kita lakukan itu feel-nya. Jadi feel itu yang akan terhubung langsung kepada semesta ya, kepada Allah, itulah yang akan terjadi. Feel ya, ingatkan. Makanya apa yang jaga pikiran, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi diolah di dalam perasaan kita. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku. Mudah-mudahan ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang susah sekali menggambarkan atau bervisual ya, tentang masa depan yang diinginkan. Mudah-mudahan teknik yang aku share kali ini bisa memudahkan teman-teman untuk praktek visualisasi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.